Tak banyak tokoh wanita di tanah Pasundan yang memiliki kemampuan setara dengan kaum pria. Namun di kota Wali Cirebon, nama Nyimas Ratu Gandasari begitu melegenda. Selain sohor karena kecantikan parasnya, murid dari Sunan Gunung Jati ini terkenal sakti dan pilih tanding. Tak aneh jika makam dari Nyimas Ratu Gandasari yang berlokasi di desa Panguragan, Arjawinangun, Cirebon kerap didatangi para peziarah dari berbagai daerah untuk berdoa dan mengenang jasa-jasanya. Kompleks Astana Nyimas Ratu Gandasari luasnya sekitar 6 hektar. Dulu, sebelum menjadi areal makam, di lokasi yang sama berdiri Padepokan Mangkuragan yang dipimpin langsung oleh Nyimas Ratu Gandasari. Lalu siapakah sebenarnya beliau? Beliau ini kan aslinya Aceh ya. Beliau ini aslinya Aceh. Di sana itu ada pembesar Aceh, kerajaan Aceh, yang bernama Syekh Malik Soleh. Karena Pangeran Walang Sungsang sebagai Raja Nagari Caruban atau adipati daripada kerajaan Pajajaran. Jadi Cirebon Nagari itu kan posisinya sebagai kadipaten, raja bawahan. Jadi di bawah naungan Maharaja Sri Baduga Ratu Haji Pakuan Pajajaran. Beliau memang tidak punya, waktu itu belum punya anak. Mbah Kuwu Sangkan atau Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Nah, makanya beliau mengangkat anak ke Nyimas Ratu Ayu Gandasari semenjak beliau bayi, pergi haji, lalu pulang itu lewat Aceh. Nah, beliau singgah dulu di Aceh. Lalu karena memang beliau belum punya anak ya, Pangeran Walang Sungsang mengangkat anak daripada Syekh Malik Soleh. Beliau sangat menyayangi, makanya semenjak kecil pun Nyimas Ratu Ayu Gandasari ini dididik agama yang sangat kuat oleh Mbah Kuwu Sangkan dan juga diajari ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kebatinan. Jadi bukan cuma ilmu syariat, tapi ilmu hakikat, ilmu ma'rifat diajarkan juga kepada Nyimas Ratu Ayu Gandasari oleh Pangeran Walang Sungsang. Semenjak kecil, Nyimas Ratu Gandasari berada di bawah asuhan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan. Setelah dewasa, ia kemudian mengikuti jejak Mbah Kuwu menyebarkan Islam di tanah Sunda. Menurut kisah legenda, nama Gandasari sebenarnya adalah nama julukan karena sosoknya begitu cantik dan suka menggunakan wewangian sehingga harum tubuhnya semerbak berkali-kali lipat. Tak aneh jika di masa itu banyak pembesar Cirebon dan orang-orang sakti yang tertarik pada kecantikan Nyimas Ratu Gandasari. Jadi Sunan Gunung Jati itu memberikan air Jalatunda dan Ratu Nyimas Gandasari ini mandi dengan air Jalatunda. Nah, ketika Nyimas Ratu Ayu mandi dengan air Jalatunda, maka Nyimas Ratu Ayu Gandasari ini menjadi wangi. Wangi bukan cuma tubuhnya, tapi wangi juga ilmunya, wangi juga adabnya, dan wangi juga pengetahuannya, dan wangi juga ilmu kebatinannya. Raden Syekh Hidayatullah. Jadi Raden Syekh Hidayatullah itu memberikan nama kepada beliau Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Nah, kenapa diberikan Ayu? Ada Ayunya karena beliau ini sangat cantik luar biasa. Di zamannya beliau ini sangat cantik luar biasa. Kompleks Astana Nyimas Ratu Gandasari terdiri dari banyak makam di sekelilingnya. Sementara makam utama berada di bagian tengah dalam bangunan yang berbentuk rumah dengan beberapa pintu masuk. Pintu masuk menuju makam Nyimas Ratu Gandasari sebagian tertutup tirai berwarna hijau. Para peziarah biasanya berdoa di sekitar makam di sisi tembok pembatas yang mengelilingi makam. Hanya di hari-hari tertentu saja pintu makam dibuka. Kata-kata orang tirakat sih sering nampakin gitu. Kadang-kadang ada yang dikasih nasi, ada yang dikasih serai, ada yang dikasih kunir gitu. Kadang-kadang ada juga yang dikasih kelapa.
Ya kata para penjara mah pakaian mahkota, pakaian kerajaan, ya cantik lah, rambutnya panjang diurai gitu. Ya kata mereka yang pernah tirakat. Pakaiannya coraknya apa Pak? Condongnya ke hijau, hijau pakai selendang kuning. Ada auranya Mas, ketika kita mau dari Surabaya, saya mau kemana gitu, insya Allah sudah ada kontak sama beliaunya kalau saya mau sowan ke sini. Sebagai salah satu tempat yang dikeramatkan di Cirebon, areal makam Nyi Mas Gandasari menyimpan banyak cerita aneh yang ramai diperbincangkan masyarakat, di mana dikisahkan tentang penampakan makhluk-makhluk astral yang dianggap sebagai penunggu dan penjaga makam dari niat buruk orang yang datang berziarah. Benar atau tidaknya tentu diserahkan pada keyakinan masing-masing. Ada juga sih. Berupa apa? Berupa orang tinggi gede. Itu. Ada yang kayak Gajah Mada itu. Ada yang apa namanya? Prajurit yang bawa kuda. Ya perwujudannya kayak prajurit perang zaman dulu aja, dari keraton-keraton kayak gitu. Yang kemarin aja tuh ada yang cerita perwujudannya dari macan, ada macan loreng ya, terus perwujudan dari ular ada, tapi nggak tahu siapa itu. Sebagai wanita cantik rupawan dengan ilmu kanuragan yang tinggi, Nyi Mas Gandasari hanya ingin dinikahi oleh lelaki yang bisa mengalahkannya. Untuk itulah ia diam-diam menggelar sayembara, para pendekar dan orang-orang sakti kemudian datang melamar. Sayang, semuanya tak ada yang mampu mengalahkan Nyi Mas Gandasari dengan senjata selendang saktinya. Ratu Nyi Mas Ayu Gandasari ini sangat sakti luar biasa. Bahkan kesaktian beliau itu semua ilmu-ilmu gaib ketika diadu dengan ilmu beliau, maka ilmu-ilmu gaib itu akan luluh lantah. Makanya pada saat ini pun bagi siapa yang akan menyerang dengan ilmu gaib, ketika ditaburkan dengan tanah Panuragan, maka akan luluh lantahlah kesaktian seseorang yang akan mengganggu kita ketika tanah itu kita pakai untuk menabur di rumah seseorang, tapi dengan niatan yang baik. Makanya Nyi Mas Gandasari ini juga disebut Ratu Ayu Panuragan, karena memang beliau ini ahli kanuragan, dan semua ilmu-ilmu gaib ini akan murag, akan kalah dengan kesaktian beliau. Seorang syekh dari negeri Syam yang sedang berkelana lalu masuk ke gelanggang pertempuran. Nyi Mas Gandasari terdesak. Ia lalu lari mencari perlindungan dari Sunan Gunung Jati. Tak disangka, Sunan Gunung Jati adalah sosok yang sedang dicari oleh syekh dari Syam tersebut. Ia lalu memberi hormat dan meminta Sunan Gunung Jati menjadi gurunya. Permintaan tersebut diterima. Ia lalu dinikahkan dengan Nyi Mas Ratu Gandasari dan dikenal dengan Syekh Magelung Sakti. Jejak peninggalan Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari tidak hanya berupa makamnya saja. Pada ruangan di dekat makam yang disebut Pedaringan, tersimpan benda-benda pusaka peninggalan perempuan sakti berparas rupawan ini. Sementara di sisi luar bagian belakang makam, terdapat sebuah bangunan kayu sebagai lumbung padi. Kondisinya masih terawat sampai sekarang. Hanya dibuka setahun sekali saja ketika musim panen tiba di bulan Maulid. Nah, kalau Pedaringan itu untuk menyimpan beras, itu untuk stok 1 tahun juga. Gitu. Sampai sekarang karena perempuan kan, untuk menyimpan beras itu ada di Pedaringan. Harus adalah seorang perempuan tuh kayak gitu. Kalau ngikutin orang zaman dulu, pusaka-pusaka ada di situ. Sama tempat tidur Ibu Ratu Mas Gandasari di situ.
Ya ada pusaka macamnya tombak, kerengge, carok. Keringgi itu? Kerengge itu ya senjata yang kayak capit yuyu, namanya kerengge. Kalau satu lagi sarong. Carok ada ya kayak celurit lah, cuman bedanya ya agak ngepanjang aja. Dalam kompleks Astana Nyimas Ratu Ayu Gandasari juga terdapat sejumlah mata air yang dianggap sakral dan memiliki khasiat tertentu. Di antaranya disebut sumur tutup atau sumur dalam, lebak sungsang, dan sumur kejayaan. Sumur tutup berada di area bagian dalam, sementara lebak sungsang dan sumur kejayaan di sisi luar Astana Nyimas Ratu Gandasari. Tak sedikit orang yang memanfaatkan airnya untuk berbagai keperluan. Untuk minum, untuk mandi, karena untuk pengobatan orang sakit. Keyakinan kita ya, utama sih ya, keyakinan kita. Itu karomahnya untuk ngobatin orang sakit lah intinya. Ya sakit guna-guna, sakit apa gitu. Pak ini termasuk sumur lebak sungsang. Lalu beliau waktu itu nyungsang di sana di pohon yang mau jatuh itu. Kepala di bawah, kaki di atas selama berapa bulan lah nggak tahu. Dia sambil zikir, makanya dijulukin sumur lebak sungsang. Ya, sok Pak, lihat sumbernya kayak gini. Yuk, dari sini mau ke sumur kejayaan yuk. Ini sumur kejayaan, orang yang banyak usaha pada ngambil air ini untuk usaha. Alhamdulillah berkah lancar, barokah selamat. Sok, ibu cuci muka sok, mumpung udah ketemu di sini di sumur kejayaan. Selama masa hidupnya, Nyimas Ratu Gandasari pernah menjadi satu-satunya wanita yang menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Cirebon. Di bawah komandonya, pasukan Cirebon berhasil menjebol benteng Kerajaan Sunda Galuh untuk ditaklukkan. Berkat jasa-jasanya itu, Nyimas Ratu Gandasari lalu dianugerahi hadiah berupa lahan yang sekarang disebut Desa Panguragan. Tempat di mana ia mendirikan Padepokan Mangkuragan yang menjadi rumah peristirahatan terakhirnya. Panglima jenderal perang zaman dulu mah diangkat sama Gusti Sinuun, lalu diangkat jadi Panglima perang atau jenderalnya perang itu. Kalau ilmu kanuraganya itu mumpuni, masalahnya kayak gitu, atau dibilang hebat lah. Belum ada yang bisa mengalahkan, terkecuali bukan mengalahkan sih, yang menandingi, terkecuali Pangeran Soka yang dari Karangendal. Meski telah resmi menjadi istri dari Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka, Nyimas Ratu Gandasari tetap menjaga kesuciannya. Alhasil, ia tidak memiliki keturunan dan mendapat julukan Perawan Sunti dari Cirebon. Saya ziarah ke Porowali cuma satu, Mas. Saya kepingin gandol aja ke beliaunya. Beliaunya kan kekasih Allah. Setiap saya ziarah ke tempatnya Porowali, yang saya dapatkan ketenangan. Beliau sosok ya seorang perempuan yang sangat tegar, juga pejuang Islam zaman dulu. Dan ada cerita yang membuat saya sangat kagum, semuanya kagum saya kepada Porowali. Cuman beliaunya ada cerita sama garwonya yaitu
Ki Magelung Sakti, cuman jelasnya saya takut keliru. Yang jelas beliaunya dipertemukan nanti di akhirat, walaupun pernikahannya juga di sini tapi dipertemukan nanti di akhirat.